pemirsa, apa yang kita dengarkan tadi di paket pengantar lebih jauh dibahas dalam debat calon presiden putaran pertama seputar alutsista, di mana SBY dan Megawati seragam mengatakan bahwa memang perlu diutamakan peningkatan anggaran, sementara Yusuf Kala berkata bahwa kita juga harus mandiri dan berani memproduksi sendiri. Saya ingin langsung memulai diskusi kita. Kalau kita lihat sekarang ini satu persatu di sini, janji SBY dan Megawati kurang lebih sama, yaitu peningkatan anggaran pertahanan. Ini masih normatif atau tidak? Di mana letak kendalanya, Bung Andi? Letak kendalanya mungkin kesepakatan tentang besaran peningkatan anggaran. Pemerintah, Departemen Pertahanan itu sampai pada hitungan 122 triliun untuk anggaran tahun ini. Komisi 1 DPR, teman-teman di sana menghitung sampai 157 triliun. Pemerintah hanya bisa mengalokasikan 33 sekian triliun dan mungkin hanya ditambah paling maksimal 3 triliun. Jadi antara perhitungan yang dilakukan oleh Departemen Pertahanan Komisi 1 dengan apa yang dipikirkan oleh pemerintah secara keseluruhan berbeda. Yang ingin saya katakan begini, selama pemerintahan SBY 2004-2009, SBY tidak mengalami kendala politik untuk menaikkan anggaran pertahanan, tidak mengalami itu. Teman-teman di Komisi 1, Departemen Pertahanan, Mabes TNI semuanya setuju anggaran dinaikkan. Apakah partainya dari PDIP, Golkar, dari P3, PKS, semuanya setuju anggaran dinaikkan. Masalahnya bukan di politik. Masalahnya adalah di perhitungan anggaran ketika itu masuk ke Bappenas, ketika masuk ke Departemen Keuangan, dan seterusnya. Saya secara bercanda pernah mengatakan sebaiknya Menteri Pertahanan berikutnya tahun 2009-2014 mungkin Ibu Sri Mulyani. Jadi kalau selama ini hambatannya terjadi pada sektor keuangan, Menteri Keuangan yang kemudian memotong anggaran tersebut, misalnya untuk APBN 2010 yang diinginkan tambahan adalah 10-12 triliun. Itu yang diajukan oleh Pak Juwono Sudarsono. Lalu yang diberikan mungkin hanya 2,83 triliun. Hambatannya ada di Departemen Keuangan. Mungkin sebaiknya Ibu Sri Mulyani sekali-sekali diberi tugas sebagai Menteri Pertahanan untuk kemudian merasakan bagaimana hambatan anggaran itu akhirnya mengacaukan seluruh rencana pertahanan yang sudah dibuat capek-capek oleh Departemen Pertahanan. Baik, oke. Tapi kalau siapapun berbicara soal peningkatan anggaran itu memang urusan yang mudah. Pertanyaannya kemudian adalah uangnya dari mana? Dan bagaimana caranya akan meningkatkan anggaran yang gapnya begitu besar, Pak Teo? Ya, jadi kalau mengenai uangnya sudah tentu akan diatur oleh penyusunan secara komprehensif di sektor pemerintah. Pemerintah menyusun sudah tentu untuk sektor ekonomi, untuk sektor kesejahteraan, dan kemudian sektor Polkam ini termasuk pertahanan dan TNI. Nah, di sana bisa dihitung secara keseluruhan dan ada beberapa kiat untuk dapat meningkatkan anggaran di sektor pertahanan dan TNI tanpa harus mengurangi anggaran di sektor kesejahteraan dan di sektor perekonomian. Itu pertama. Nah, kedua, kita betul tadi yang dikemukakan bahwa di samping itu bahwa kita juga selama ini juga untuk pembelian alutsista, pengadaan alutsista yang belum bisa diproduksi di dalam negeri, yang belum bisa diproduksi seperti pesawat tempur, kapal-kapal perang besar, korvet, frigate dan lain-lain seperti itu ya, radar, itu juga memang harus diadakan dari luar negeri. Nah, itu melalui apa yang disebut dengan pinjaman, dengan kredit ekspor. Seperti itu bisa ditambah. Itu pada akhirnya juga menjadi beban APBN. Jadi ada beberapa kiat. Di samping itu adalah pemberdayaan industri pertahanan nasional, komitmen untuk juga memberdayakan dan memberikan kesempatan berpartisipasi. Itu kalau ditanya dari sektor anggaran, karena cukup banyak alutsista yang sudah dapat diproduksi oleh industri pertahanan nasional. Tetapi masalahnya sekarang saya kira bagaimana komitmen ini ditingkatkan pada 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan untuk perencanaan tahap pertama, pembangunan sektor pertahanan TNI sesuai dengan kebijakan umum pertahanan nasional, sesuai dengan postur pertahanan yang direncanakan. Itu ada, sudah ada. Itu akan dimulai dengan 5 tahun ke depan, yaitu mulai 2010-2015. Tetapi
ada gap sekarang nih 2009 ini kita kan juga sedang membicarakan ABT untuk TNI dan pertahanan. Disinilah harus ditingkatkan juga secara cukup signifikan untuk mengcover biaya anggaran untuk perawatan, pemeliharaan, dan pengadaan baru alutsista yang sangat mendesak, yang sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Yang penting seluruh proses perencanaan ini diadakan secara berorientasi kepada blueprint, ya, grand design yang akan disusun sesuai dengan postur pertahanan kita. Kita beralih dulu ke Pak Dudi. Pak Dudi, Anda setuju bahwa memang itukah kiat-kiatnya yang harus diutamakan? Saya kira memang seperti tadi Pak Tio mengatakan bahwa memang kita mesti ada ground strategi ya. Apa yang ini yang penting ya Pak ya. Selama ini kan seolah-olah terpotong-potong gitu ya. Dan memang seperti tadi kalau kita bisa memperdayakan dalam negeri seperti EPTN ya, itu Pindad, PAL itu ada kita bisa menghemat di situ dan juga ambil contoh pesawat CN235 itu kita belum maksimum dilakukan ya, seperti Spanyol itu dia udah kembangkan. Nah, kita sebetulnya bisa udah mandiri di situ. Hanya kita belum apresiasi. Ya ini ya pesawat buatan kita sendiri. Dan masih banyak lagi seperti Ranmor itu kendaraan lapis baja. Itu udah bisa kita buat di sini. Nah, kenapa kita tidak ini manfaatkan sebenarnya? Mungkin dari situ kita bisa lihat lebih mengurangin yang kita butuhkan itu. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa memang kita sudah bisa banyak sekali membuat sendiri, tapi financingnya nanti bermasalah tidak? Saya kira kalau kita bisa dalam negeri sendiri, saya kira bisa ada kekuatan kita sendiri di sini yang bisa ini. Bahkan ada beberapa alat lebih murah daripada luar negeri. Nah, kenapa kita tidak ini manfaatkan? Seperti ambil contoh senapan, mungkin Bang Andi lihat ya, SS itu ya. Itu kan kalau kita lihat lebih murah daripada kalau kita beli di luar negeri. Nah, itu pun salah satu yang kita mesti lihat gitu. Ada kekuatan kita yang kita bisa bikin lebih baik untuk kita punya pertahanan begitu. Oke, baik. Nah, bisa juga salah satu financing sumber keuangan pembiayaan untuk produksi dalam negeri ya. Ya, sambil kita memperkuat dalam negeri, memanfaatkan dalam negeri, itu adalah sumber keuangan dalam negeri, perbankan. Cukup kuatkah? Kenapa? Cukup kuatkah? Oh, jika kita mengandalkan cukup banyak kita punya sektor perbankan yang mempunyai kemampuan keuangan, ya kita mempunyai kemampuan untuk itu, dan itu bisa dimanfaatkan sudah tentu dengan sistem keuangan yang ada di dalam skim-skim seperti diatur dalam negeri ini. Jadi saya kira cukup kuat. Oke, baik. Saya ingin lanjutkan setelah pariwara berikut. Kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Live Event Presiden Terpilih akan kembali sesaat lagi. Kembali di Live Event Presiden Terpilih Metro TV dan kami masih membahas seputar alutsista dan proyeksinya ke depan di dalam masa kepemimpinan Presiden terpilih nanti. Ada yang ketinggalan, tadi saya belum sempat menanyakan kepada Pak Teo. Anda tadi mengatakan bahwa untuk hal-hal yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri, kita tetap harus melakukan pinjaman luar negeri. Dan untuk itu harus ditingkatkan yang namanya kredit ekspor. Bukankah kredit ekspor ini memang lebih short term dibandingkan soft loan, tapi bunganya lebih tinggi dan lebih memberatkan di saat pemerintah kita sedang disorot karena pinjaman luar negeri meroket tinggi? Ya, betul. Kita harus mengadakan alutsista yang esensial yang belum bisa diproduksi dalam negeri dari luar negeri. Untuk itu perlu pembiayaan gitu. Nah, dan pembiayaan yang kita pinjam dari luar negeri. Tetapi itu bisa bisa langsung kemudian pengadaannya, pembeliannya langsung tadi apa yang disebut G2G gitu. G2G langsung kepada pabrikannya yang dikasih oleh pemerintah, G2G, sehingga bisa menekan fee tertentu yang selama ini umpamanya kalau kita melalui rekanan, melalui bisnis seperti yang as usual begitu ya. Jadi kita tekan termasuk beberapa fee yang bisa ditekan serendah mungkin. Cukup signifikan itu ya yang demikian bisa juga untuk bunga tertentu untuk beberapa negara. Ada yang kalau G2G itu bunganya itu bisa lebih dikurang. Baik. Bisa lebih biasa. Jadi itu salah satu kiat sebenarnya yang bisa dilaksanakan. Pandangan Anda, Bung Andi, seperti apa? Ya, sebetulnya selama masa reformasi ini kita gagal memanfaatkan karakter pasar senjata.
selama masa Perang Dingin, karakter pasar senjata itu pasar penjual. Dalam arti penjual sangat dominan, dia bisa mendikte kepada pembeli bagaimana membeli senjata, apa yang diperoleh, dan seterusnya. Pada saat Perang Dingin berakhir, senjata itu jumlahnya melimpah ruah. Karena dulu Amerika Serikat, Uni Soviet harus membangunnya untuk perang global, senjata supply-nya melimpah ruah, pasar senjata berubah menjadi pasar pembeli. Pembelilah yang dalam posisi kuat untuk kemudian menentukan syarat-syaratnya untuk membeli. Nah, selama tahun 90-an itu muncul satu istilah dalam pasar senjata yang disebut sebagai istilah offset. Dalam arti setiap kali kita membeli senjata, di dalamnya harus ada mekanisme offset yang memastikan bahwa negara yang membeli akan mendapat keuntungan transfer teknologi dari produsen, dari negara yang menjual. Contoh cerdas misalnya Singapura. Singapura tidak memakai seperti yang tadi Pak Theo katakan agen rekanan. Singapura membangun ST-nya, Singapura teknologinya, yang kemudian mengelola, mengendalikan seluruh transaksi strategisnya, termasuk di dalamnya senjata. Jadi kita bisa membayangkan bahwa misalnya pada saat Indonesia bernegosiasi dengan Rusia untuk membeli korvet baru atau membeli submarine baru, yang dimanfaatkan untuk menjadi rekanan menegosiasinya adalah BUMN strategis di bidang maritim. Katakanlah itu PT PAL. Nah, PT PAL akan menggunakan kesempatan itu sebesar-besarnya untuk menarik teknologi dari Rusia untuk mengembangkan PT PAL. Dan itu yang gagal kita manfaatkan selama masa reformasi. Sehingga setiap kali kita beli senjata, itu pertarungannya adalah senjata, amunisi, atau nasi. Kalau kita memperbanyak uang untuk amunisi, nasi kita berkurang. Padahal pendekatan sekarang, pada saat kita membeli amunisi, nasi kita bertambah karena ada spillover efek kepada industri-industri sipil. Bayangkan pada saat PT PAL katakanlah mampu membangun destroyer, apa pengaruhnya ke industri baja, apa pengaruhnya ke industri elektronik, ke lapangan kerja, dan seterusnya. Nah, kesempatan itu yang gagal kita maksimalkan selama reformasi ini. Anda setuju, Pak Dudi? Ya, saya kira juga sebetulnya apa yang disebutkan sama Pak Andi tadi, itu ada benarnya. Dalam arti, kita pernah juga ada ahli teknologi, waktu kita beli F-16, ingat ya, F-16 itu ada ahli teknologi, kita membuat satu part of it. Saya kebenaran, saya juga ada kesempatan pergi ke pabrik yang General Dynamics dan saya sengaja melihat parts yang dibuatan Indonesia. Memang tapi parts yang dibuatan Indonesia itu tidak dipasang di General Dynamics pabrik itu, tetapi di Turki. Turki pun membuat juga waktu itu. Ada pabriknya, itu dibawa ke sana. Dan waktu saya tanyakan bagaimana kualitasnya, kualitas itu termasuk yang terbaik juga di yang diproduksi di luar negeri ya. Sehingga sebetulnya IPTN waktu itu masih IPTN adalah punya kemampuan untuk membuat itu, dan itu trickling efeknya dari teknologi yang kita buat hanya door waktu itu ya, ada beberapa door roda itu. Nah itu sudah teknologi tinggi, tapi ya seperti tadi Pak Andi mengatakan ya reformasi ini waktu kita beli senjata, saya nggak lihat ini ada teknologi ahli teknologi. Nah, saya kira satu-satunya selain ahli teknologi, kita juga mesti merebut teknologi, saya kira. Ambil contoh mungkin sekarang kita mesti lihat apakah kita bisa membuat suatu komitmen. Arahnya kemana? Waktu itu kan arahnya sama zamannya Pak Habibie waktu itu adalah penerbangan aircraft ya. Apa kita bisa juga cari yang lain gitu? Apa untuk stimulan? Mungkin saya nggak tahu. Roket kali kita ada kemampuan. Ya, untuk bisa itu juga bisa dijadikan senjata deterren untuk kita. Ya, kita tidak hanya meminjam, tapi juga harus mendapatkan sesuatu. Kita harus mencuri atau mendapatkan gitu. Dan kita bisa menjadikan salah satu persyaratan dalam kita katakan mengadakan membeli barang dari luar negeri itu, alutsista dari luar negeri itu, untuk dia harus bekerja sama ahli teknologi dan bekerja sama dengan industri strategis dalam negeri kita supaya sebanyak mungkin, semaksimal mungkin lokal komponen itu baik dari laut, dirgantara maupun dari berbagai pindad itu bisa dari kita. Saya kalau boleh saya tambahin Pak, satu negara atau ya mungkin kita yang kedua ya sudah Jepang itu yang membuat original design itu Indonesia kemampuan. Cina, India itu masih datangnya dari luar, dari
bukan sendiri dari Rusia waktu itu. Nah, salah satu di antara N250 itu original kita. Di bawah itu tenaga ahli waktu itu juga masih IPTN adalah orang-orang 200 orang asing loh. Dan saya bangga sekali waktu pesawat N250 saat terbang pertama yang pakai fly the wire itu pergi ke Paris Air Show. Nah, itu semuanya juga kagum melihatnya gitu, bahwa negara yang masih bilang negara maju Amerika itu sudah membuat satu pesawat yang fly by wire terbang pertama dan hadir di Paris Air Show. Ya. Dan saya sayangkan kenapa yang dipilih waktu kita krisis ekonomi ya tahun 98 itu, karena salah satu BUMN kok yang dipilih IPTN gitu, yang dimatikan. Saya kira mungkin itu ada di balik itu adalah mematikan ini proyek ini, Pak. Oke, baik. Saya ingin kembali membahas soal penyerapan anggaran karena menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani sejak tahun 2002 track record penyerapan anggaran di sini sangat minim sekali. Namun kita harus break dulu, kita bahas sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami, live event Presiden Terpilih akan kembali saat ini. Anda kembali menyaksikan live event Metro TV Presiden Terpilih. Akan kita lanjutkan diskusi kita mengenai alutsista. Saya ingin ke Bung Andi dulu sekarang. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani sejak tahun 2002 track record penyerapan dalam anggaran seperti ini tuh minim sekali karena jadinya kemudian akan memberatkan APBN dan lain sebagainya. Dan bukankah di tahun 2002 ini di tahun di mana anggaran ini dipusatkan di Dephan? Begitu kan? Jadi kenapa terus TNI yang disebut-sebut oleh Menteri Keuangan penyerapan anggaran menjadi minim karena TNI sering gonta-ganti pilihan. Kenapa ini terjadi? Ada dua penyebab ya. Yang pertama, oleh Departemen Pertahanan itu dianggap sebagai prestasi. Mereka berusaha untuk melakukan efisiensi sehingga ada penghematan. Nah, karena ada penghematan dan tidak bisa dialokasikan ke sektor lain, itu dikembalikan kepada negara. Dan Departemen Pertahanan, saya ingat Pak Juwono di tahun 2005-2006 itu menganggapnya prestasi. Bahwa di antara sekian banyak Departemen Pertahanan bisa menghemat 13-17% dari anggaran. Itu penjelasan pertama. Penjelasan kedua, ya karakter pasar senjatanya. Karakter pasar senjata adalah karakter pasar yang multi-year. Jadi yang namanya kontrak tidak bisa dilakukan setahun-setahun seperti siklus APBN kita. Yang namanya kontrak pasti lebih dari setahun. Amerika Serikat, Inggris misalnya, anggaran pertahanannya itu dipatok per 3 tahun. Jadi komitmen bisa dari 2011 sampai 2014 dipatok per 3 tahun dan kesepakatan antara pemerintah dan DPR adalah 3 tahun tidak boleh diubah lagi. Mengapa begitu? Karena misalnya kalau sekarang kita ingin membeli Corvette dan Corvette-nya adalah buatan pabrikan dari Inggris. Kita pesan sekarang, itu kita bayarnya baru tahun 2017. Kenapa? Karena dari 2009 sampai 2017 semua galangan kapal di Inggris penuh. Tidak bisa lagi melayani permintaan yang baru. Itu adalah karakter pasar senjata. Nah, yang saya khawatirkan para ekonom-ekonom baik di Departemen Keuangan maupun di Bappenas, walaupun mereka ahli-ahli ekonomi doktor dari XYZ University, tapi mereka tidak mendalami pasar senjata yang membutuhkan mekanisme anggaran yang khusus. Dan itu sebetulnya mudah-mudah saja dipelajari dari Departemen Pertahanan negara-negara lain. Indonesia pernah mengundang tim dari misalnya University of Cranfield yang memang ahli dalam manajemen pertahanan, diundang ke sini untuk kemudian menawarkan satu mekanisme anggaran baru. Mereka yang menciptakan mekanisme yang disebut sebagai smart acquisition di Inggris, jadi pengadaan yang cerdas. Dan itu sebetulnya sudah ditawarkan ke Departemen Pertahanan. Saya pikir kertas kerjanya sudah siap dan moga-moga di masa pemerintahan berikutnya Presiden terpilih, walaupun jargonnya adalah tidak melanjutkan kebijakan yang itu, tapi mengubah kebijakannya menjadi satu mekanisme pengadaan alutsista yang jauh lebih cerdas. Oke, Pak Teo, pandangan jadi Anda seperti apa? mengenai soal penyerapan anggaran itu, yang kita lihat bahwa sebagian terbesar dari anggaran yang tidak berserap itu berasal dari dana pendamping untuk PLN untuk KE itu tuh. Karena pendamping 15% disediakan dana rupiah untuk itu. Nah, karena PLN itu pinjaman luar negeri ini belum bisa direalisir, maka dengan demikian dana pendamping 15% itu tidak terserap. Nah, kenapa
Jangkai ini tidak terrealisir, nah itu kembali kalau yang sampai ke kita itu kendalanya itu di Departemen Keuangan tadi, karena di sana belum ditetapkan lendernya, belum ditetapkan skimnya dan apa segala macam, ya memang menjadi kewajiban dan wewenang pemerintah dalam Departemen Keuangan untuk merundingkan dengan lendernya. Jadi di situ dibolak-balik. Jadi bukan rupiah untuk pembiayaan atau operasional atau kebutuhan-kebutuhan lain-lain dalam negeri, tetapi itu dalam rangka pinjam dana mendamping pinjaman PHLN. Nah, yang kedua tadi saya kira dalam hubungan dengan ini, kita sekarang umpamanya ingin supaya pertama dalam tahun 2010 yang akan datang pemerintah dapat meningkatkan anggaran TNI Dephan ini yang sekarang tahun 2009 hanya 33,6 triliun. Itu kalau permintaan kita tambah 10 triliun sehingga menjadi 43 Dan triliun. Menkyu mengatakan sudah menyanggupi itu. Belum. Menku kemarin waktu menyampaikan pagu indikatif yang pertama itu dia menambah sekitar 3 jadi menjadi 36 triliun. Nah, ini kita dorong terus melalui Komisi 1 di Panitia Anggaran DPR RI dan berdiskusi dengan pemerintah termasuk Menteri Keuangan sudah tentunya untuk meningkatkan menambah 10. Nah, yang terakhir ini kita harapkan mudah, barangkali tidak sampai tambah 10 tetapi menjadi 40. Ini yang sedang terus dirundingkan. Tetapi kita juga pada saat yang sama dengan mengatakan meningkatkan sampai 40T minimal seperti itu, berarti ada tambahan 7T, itu dimaksudkan untuk memprioritaskan tetap kepada dua hal, yaitu pemeliharaan dan perawatan dan pengadaan alutsista yang untuk tahun anggaran 2009 itu hanya 3,8T untuk seluruh 5 unit organisasi Dephan, Mabes TNI dan 3 angkatan. Jadi ini sudah ditingkatkan 3,8 dibagi 5 dan peningkatan latihan itu sangat esensial, latihan dan pendidikan dan kelengkapan latihan termasuk sudah tentu amunisi dan lain-lain, serta ya kesejahteraan prajurit umpamanya rumah, perumahan dan lain-lain seperti itu. Ini yang harus saya potong dulu, kita harus langsung bergabung dengan rekan Indra Maulana yang saat ini sudah bersama dengan calon Presiden Megawati Soekarno Putri. Indra. Indra. Ya, tampaknya kita masih belum mendengar suara Indra Maulana. Indra Maulana, silahkan. Oke, tampaknya kita mengalami sedikit gangguan teknis. Akan kita kembali ke Indra Maulana sesaat lagi, namun saya ingin kembali melanjutkan dialog kita. Saya ingin ke Pak Dudi. Ada juga yang mengatakan bahwa Indonesia adalah satu dari sedikit negara di dunia yang alutsistanya itu berasal dari berbagai macam negara, begitu banyak. Jadi ada orang ini mengatakan bahwa kalau ada standarisasi itu akan lebih efisien. Anda setuju? Saya kira memang lebih baik begitu. Dari satu negara saja gitu? Jangan bukan satu negara saja. Kalau bisa kita ambil dulu, kita pernah mengambil dari Barat dan Timur, yaitu dari Amerika dan Inggris dan satu lagi dari Rusia semua ini. Itu ada baiknya. Sampai sekarang juga mungkin Bung Andi juga kalau boleh ini koreksi saya, Malaysia masih menganut ini sistem 2 ini. Ya. Tapi jangan lebih banyak dari itu. Ambil contoh TNI AU aja sekarang. Itu kalau nggak salah dia merawat 23 macam mesin. Itu bisa rumitnya seperti apa begitu. Kalau nggak salah 29 jenis pesawat dari beberapa jenis pabrik. Itu juga satu rumit sekali kalau lihat ini untuk dari segi logistik, dari segi pemeliharaan itu tentu ya. Nah, lebih baik ini disimplify ya, lebih diringkaskan. Mungkin 2 macam saja atau 3 macam. Terakhir ambil kolibri dari Prancis yang ini helikopter. Itu dia punya mekanisme kerja dari rotornya itu counter clockwise. Itu udah suatu teknologi lain dan teknik dari TNI juga mesti belajar lagi. Nah itu kan bukan penghematan, malah jadi bisa membengkak ini. Menurut Anda, Bung Andi? Ya, itu data itu kebetulan hasil penelitian saya tahun 2006 sebetulnya. Jadi waktu itu saya melakukan penelitian tentang alutsista dan menemukan bahwa Indonesia memiliki 173 jenis alutsista untuk semua angkatan di luar senjata kecil dan ringan yang berasal dari 17 negara.
ketika saya membandingkan dengan beberapa negara, idealnya negara yang sangat efisien alutsistanya itu untuk keseluruh angkatan hanya memiliki 87 jenis alutsista sampai sekitar 117, 111, 117. Kalau dia memiliki nuklir seperti Amerika Serikat, dia akan 120-an. Jadi kita 50 lebih tidak efisien ketimbang negara adidaya seperti Amerika Serikat yang punya nuklir. Dan untuk mengurangi dari 173, kira-kira menjadi 100-an lah. Jadi mengurangi 73 jenis alutsista itu, program ini yang kemudian disebut sebagai reduksi senjata, pengurangan senjata. Jadi pengurangan senjata bukan saja membuang senjata-senjata yang sudah tua, tapi juga untuk merampingkan variasi alutsista kita yang tadi Pak Dudi katakan itu memang akhirnya membuat anggaran pemeliharaan dan seterusnya menjadi sangat boros. Tapi memang benar ya bahwa mayoritas alutsista kita memang berasal dari Amerika Serikat. Kalau saya tidak salah ingat itu 22,4% dari Amerika Serikat. Tapi kalau seandainya Amerika Serikat kita gabungkan dengan negara-negara anggota NATO seperti Inggris, Jerman, dan seterusnya, maka ketergantungan kita kepada alutsista negara-negara NATO itu menjadi lebih dari 70%. Nah, dalam doktrin militer, sederhana saja, kalau alutsistanya berasal dari negara-negara tertentu, dalam hal ini NATO, maka cara kita berperang juga mengikuti cara mereka berperang. Nah, sementara cara kita berperang kan beda sekali dengan NATO. Kita negara kepulauan, mereka siap berperang di kontinental Eropa. Dari situ sudah kelihatan ada masalah memang di sistem alutsista kita. Sebelum kita lanjutkan, kita akan kembali bergabung bersama Ibu Megawati Soekarno Putri yang saat ini bersama dengan rekan saya Indra Maulana.